Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menghidupkan kembali doktrin lama gunboat diplomasi lewat pengerahan armada perang di dekat Iran. Trump seolah mencoba mengirim pesan kepada Iran agar menyerah di meja perundingan kalau tak mau hancur di peperangan. Tapi di balik kegarangan barisan baja itu, tersimpan sebuah ironi yang mulai tercium oleh para analis pertahanan. Armada yang tampak tak terkalahkan ini ternyata memiliki titik lemah yang fatal, yakni stok pertahanan yang menipis. Intelijen Israel bahkan menyebut alat tempur Amerika Serikat itu hanya bisa bertahan menghadapi gempuran Iran selama 4-5 hari saja. Amerika Serikat seolah jadi macan kertas, tampak garang dengan ancaman, tapi mudah ompong jika diajak duel lama. Kerentanan itu kini diuji oleh Iran yang menyatakan sudah sangat siap untuk berperang. Semua itu membuat skenario gunboat diplomasi Trump tampak sia-sia dan berakhir buntu karena tak ada kesepakatan apapun yang dicapai meski dirinya telah mengerahkan segerombol alutsista. Ujung-ujungnya, Trump seperti terjebak dalam skenario yang ia buat sendiri. Pertanyaannya, apakah armada raksasa itu hanyalah alat gertak? Ataukah mereka akan pulang dari Timur Tengah membawa berita memalukan bagi Amerika Serikat karena gagal menangkis Iran? Di permukaan, kehadiran militer Amerika Serikat saat ini adalah yang terbesar sejak Perang Irak. Dua kelompok kapal induk, yakni USS Gerald Ford dan USS Abraham Lincoln, kini telah disiagakan lengkap dengan kapal perusak dan jet tempur. Tapi laporan dari Politico dan sejumlah media barat arus utama telah mengungkap fakta pahit. Raksasa militer ini ternyata sedang berdiri di atas fondasi yang rapuh, yakni tipisnya stok amunisi. Penipisan stok amunisi itu telah terjadi usai Amerika Serikat melancarkan sejumlah operasi militer di bawah pemerintahan Trump. Mulai dari penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, pengeboman kapal narkoba, perang dengan Houthi di Yaman, dan perang 12 hari dengan Iran. Di masa pemerintahan Joe Biden pun, banyak senjata Amerika Serikat yang tersalur ke Eropa untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia. Operasi itu banyak menghabiskan stok rudal SM-3, THAAD, dan Patriot milik Pentagon. CSIS menduga semua itu telah menguras 20% stok SM-3 dan 20 hingga 50% stok THAAD. Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane sendiri yang menyampaikan kekhawatiran soal kekurangan stok amunisi ini kepada Trump dalam sebuah pertemuan rahasia di Situation Room. Intelijen Israel pun membocorkan bahwa amunisi Amerika Serikat hanya bisa dipakai untuk menghalau serangan Iran selama 4-5 hari saja. Dan Ken khawatir stok amunisi Pentagon gagal melindungi para pasukan Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Itulah kenapa sampai saat ini belum ada deklarasi perang yang diumumkan Trump. Trump masih belum mengambil keputusan apapun dan tetap bertahan untuk berjalan di jalur negosiasi. Tapi, benarkah negosiasi menjadi jalan terbaik? Walau armada perang Amerika Serikat dalam kondisi pincang, kenapa Trump tetap mengerahkan mereka? Mungkin saja karena Trump hanya menggunakan gugus tempurnya sebagai alat untuk menggertak Iran agar mau tunduk di meja perundingan. Taktik agar Iran mau melucuti program nuklirnya, terlebih rudal maupun proksinya. Strategi itu bukan barang baru dan sering disebut sebagai gunboat diplomasi. Sebuah taktik gertak pakai kapal perang dari awal abad ke-20 dan pernah digunakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Tujuannya untuk memenangkan negosiasi dengan ancaman perang. Tapi, analis Middle East Monitor, Said Marcos Tenorio, punya sebutan menarik untuk gunboat diplomasi. Said menyebut gunboat diplomasi bukanlah strategi diplomasi, melainkan praktik pemerasan yang dilakukan sebuah negara terhadap negara lainnya. Tapi taktik gunboat diplomasi ala Trump ini seolah sia-sia. Said menilai sampai kapanpun Iran akan tetap menolak tuntutan Trump dan tak akan memberikan apa yang dimau Amerika Serikat meski dihadapkan oleh ancaman perang. Kenapa Iran bisa berani menolak tuntutan Amerika Serikat meski sudah ditodong senjata dari berbagai sisi? Jawabannya karena kebijakan luar negeri Iran tidak dibangun di bawah bayang-bayang ancaman aktor asing. Belum lagi, Iran telah membangun arsitektur pertahanannya dengan kokoh selama bertahun-tahun, mulai dari rudal, drone, sampai proksi.
Semua itu membuat Iran berani untuk menentang Amerika Serikat dan siap untuk menghadapi ancaman perang. Dan sekali lagi, ujung-ujungnya semua itu membuat taktik gunboat diplomasi Trump seakan sia-sia. Sampai-sampai Trump dikabarkan frustrasi dan heran kenapa Iran sampai saat ini masih belum juga menyerah di meja perundingan. Keheranan Trump itu disampaikan langsung oleh utusan khusus Steve Witkoff pada Sabtu 21 Februari 2026. Jika disederhanakan, skema gunboat diplomasi Trump seharusnya berjalan begini. Ajak Iran negosiasi, kirim armada tempur sebagai alat gertak, Iran menyerah, dan selesai. Idealnya begitu. Tapi realita yang terjadi di lapangan tak sesederhana itu. Karena setelah berminggu-minggu negosiasi berjalan dan armada perang Amerika Serikat terparkir di Timur Tengah, tak ada kesepakatan berarti apapun yang lahir. Tak ada gunanya bernegosiasi dengan Iran, terutama jika situasi perundingan dibumbui dengan ancaman senjata. Ahli Timur Tengah di Carnegie Endowment for International Peace, David Miller menyampaikan kepada The Financial Times, gunboat diplomasi itu justru jadi senjata makan tuan bagi Trump. Alih-alih mendapatkan kesepakatan, pengerahan alat tempur itu justru membatasi pilihan Trump. Pilihan Trump kini hanya dua, perang atau tidak. Dan ironisnya, krisis yang menjebaknya itu justru diciptakan sendiri oleh Trump. Trump seolah tengah berjalan di atas tali tipis. Di satu sisi, Trump harus terlihat sebagai pemimpin kuat yang berhasil menaklukkan Iran tanpa harus melepaskan peluru. Tapi di lain sisi, dunia melihat bahwa armada raksasa yang dibawa Amerika Serikat ternyata tidak sekuat kelihatannya. Stok amunisi yang tipis dan kemampuan bertahan yang lemah adalah ranjau yang siap meledak dan mempermalukan Amerika Serikat kalau perang benar-benar pecah. Apakah Trump akan nekat memilih jalan perang? Ataukah ia akan menurunkan ego dan mencari jalan tengah lewat diplomasi? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.